Halo, halo. Halo, halo. Pada kesempatan kali ini saya sedang ada di rumah kabin Cici Zahra dan saya mau mengecek tanaman-tanaman anggur yang sebelumnya saya pangkas. Saat panen sebelumnya itu saya pangkas dan sudah memunculkan buah-buah yang berikutnya. Ini kita coba dulu, kita lihat buah yang ada. Dia seperti ini. Ya. Nah, buahnya seperti ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari buah seperti ini. Yang pertama, perhatikan. Ya. Ini kalau dia buahnya kecil, buah-buah yang tidak bagus ini sekaligus penjarangan. Ya. Jadi kira-kira untuk buah yang memang kelihatannya juga tidak akan maksimal itu dilakukan penjarangan. Yang kedua yang perlu dihati-hati itu adalah andaikan ada semacam kutu putih, ini bisa masalah dia. Ya. Di sini diperhatikan, kalau dia misalkan ada yang putih atau seperti karat, itu sebaiknya langsung diatasi. Kalau enggak nanti dia timbulnya hasilnya nggak bagus. Ya. Terkait penjarangan, bagaimana melakukan penjarangan? Ya simple, sederhana. Kita cukup lihat, misalkan nih di antara buah ini, misalkan ini buah yang normal, tapi yang ini kecil, terlalu kecil bahkan, itu bisa langsung dihilangkan. Atau buah yang terlalu rapat, ya. Buah yang terlalu rapat itu juga langsung dihilangkan. Ini buah ini kecil sekali, dia tidak maksimal, ya. Kemudian nanti kalau sudah, baru ditutup kembali, ya. Jadi jangan sampai kita ditutup habis itu nggak dilihat-lihat, itu nanti timbul masalah. Kemudian juga saat menutup diperhatikan, ini kan ada pucuk dia. Ya. Ini pucuknya jangan ikut ditutup. Cukup yang tangkai buahnya saja yang ditutup. Kemudian sambil melakukan pemeriksaan, kita juga sekaligus melihat apakah ada gangguan-gangguan terhadap tanaman anggur yang kita miliki. Saya ambil contoh di sini. Ini pucuknya ada masalah dia. Ya. Ini bisa dilihat daunnya keriput, dan kalau dilihat di bagian dalam, Bang Indra bisa minta tolong di zoom di sini. Ya. Kalau dilihat di bagian sini dia ada putih-putih, ini ada kutu putihnya. Nah ini tindakan yang harus diatasi ada dua. Satu, yang seperti ini langsung dibuang, dimusnahkan. Ya, jadi istilahnya dibuangnya juga jangan sembarangan, karena nanti kutunya bisa pindah lagi ke tempat yang lain. Yang kedua, kita lakukan penyemprotan terhadap hama tersebut. Ya. Kita lihat lagi misalkan cara mengenali kutu itu mudah, karena dia biasanya membuat daunnya jadi menggulung, ya, jadi keriput. Saya coba lihat lagi di sini. Di sini sambil diperiksa, biasanya kutu itu kalau dia sudah pernah ada, dia akan sembunyi di sela-sela tunas, ya, di sela-sela tunas. Itu diperhatikan. Nah ini contohnya di depan saya. Ini juga tidak bagus dia. Nah kalau di dalamnya dilihat ada ini. Nah ini kadang sulit diantisipasi karena kutunya sembunyi di dalam pohon, di dalam daun. Nah supaya dia bisa, makanya ini yang sudah ada ini dibuang, ya. Dibuang, kemudian yang sisanya itu atau yang bekasnya itu disemprot. Dilakukan dengan, kalau misalkan dia dari kutu berarti menggunakan insektisida atau pestisida, tapi kalau ternyata efek dari jamur ya berarti gunakannya fungisida. Nah di sini ini yang sudah saya waktu itu lakukan pemangkasan, dia sudah muncul beri baru, ya seperti ini.
Nah, ini bisa kita pelihara sambil kita tunggu proses berikutnya. Jadi pemangkasan yang kita lakukan bisa memunculkan buah-buah baru. Kita lihat lagi di tempat yang lain. Ini memang sebagian besar waktu itu saya lakukan pemangkasan mungkin hampir total, karena selain waktu itu setelah berbuah juga karena ada gangguan kutu. Nah, karena jangan langsung dibuang sembarangan, sebaiknya untuk pemangkasan daun-daun yang tidak bagus kita membawa plastik ya. Kebetulan tadi saya langsung di sini, jadi saya tidak bawa plastik. Kalau dia bawa plastik, saya bisa langsung masukkan ke dalam plastik. Saya akan pindah ke berikutnya. Nah, di sini kita akan lihat lagi posisi-posisi yang sejenis. Di sini sudah ada juga tangkai buah, dompolan-dompolan. Ya. Nah, sama di sini. Ini dilakukan penjarangan, terutama kalau dia terlalu rapat dan terlalu kecil. Jadi seperti ini, dibuang saja. Atau juga kalau misalkan dia terlalu rapat yang kemungkinan sulit berkembang karena terhambat yang lain. Mungkin kita terdengar seperti, aduh sayang kalau dia seperti itu kan bisa bagus, kalau dipelihara bisa bagus, tapi hasilnya jadi kurang maksimal. Ya. Seperti ini. Ini sambil diperiksa sama seperti tadi, apakah ada kutu atau ada jamur. Jangan sampai kita tutup, kita tidak pernah buka, tahu-tahu bukan hasil bagus yang didapat, tapi hasilnya malah buahnya itu nggak jadi. Sini juga, ya. Ini hampir rata buahnya, jadi dibiarkan. Di sini juga ada beberapa. Nanti saya minta tolong Bang Indra untuk cek. Ya. Saya fokus dulu ke sini. Nah, di sini ada contoh pemangkasan yang menghasilkan bunga, tapi bunganya nggak jadi. Seperti ini. Ya. Ini pertama daunnya dia sampai menggulung seperti ini. Ini pasti ada something. Biasanya dia kalau penandanya biasanya ada semut. Ya. Di sini ada semut. Kemudian dia di sini ada menggulung. Nah, hasilnya adalah bunganya jadi masalah. Ya. Karena daun saja dia bisa sampai mengkerut seperti ini. Ini pasti dia ada kutu-kutu putih yang tersembunyi. Ya, itu yang harus diatasi. Ini contoh bunga yang cukup bagus. Ya. Jadi dia ada 2 tangkai bunga. Kemudian juga di atasnya juga ada cukup bagus. Ini karena batangnya juga cukup besar. Ya, cabang tersiernya cukup besar. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, dijaga, jangan sampai dia terkena kutu atau terkena jamur. Diperhatikan di bagian buahnya supaya nanti hasilnya maksimal. Pada salah satu tanaman anggur ini, saya memiliki beberapa cabang tersier. Ya, ini cabang tersier, ukurannya sudah cukup, mungkin sudah sebesar batang pensil. Ya. Kemudian saya lakukan pemangkasan, dan setelah lakukan pemangkasan dia keluar bunga ya. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk cabang-cabang yang lain. Ini sama, saya lakukan pemangkasan dan dia muncul
ada satu, kemudian dua bunga. Kemudian ada lagi di sini. Ini bisa kita lihat, kita coba dekatkan. Dia seperti ini. Ini ada satu dompol di bagian bawah dan satu dompol di bagian atas. Nah, ini menandakan bahwa sepanjang kita lakukannya secara baik, proses pemangkasannya, dan cabangnya sudah memenuhi syarat, paling tidak sudah cukup tua dan ukurannya juga cukup besar, pemangkasan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan calon buah. Oke, ini ada beberapa dahan yang waktu itu saya pangkas. Waktu itu untuk tujuan merapikan. Ini juga mungkin ada beberapa dahan lagi yang akan saya pangkas. Nah, kadang kalau dia dipangkas, dia bisa memunculkan calon-calon buah. Ada buahnya yang PHP, ini semi PHP, karena dia cukup banyak, tapi dia datangnya dari bukan tangkai utama, ya, seperti ini. Ini sementara saya biarkan dulu sambil lihat situasi. Kemudian juga ada di ujung, ya, di ujung ini dan di ujung sana. Itu adalah untuk bunga-bunga baru. Bang Indra, kita bisa lihat ke sana. Indra. Nah, ini salah satu kendala saya menanam untuk naungan. Ini adalah posisi cukup tinggi sehingga saya mesti pakai kursi atau tangga. Nah, ini contoh hasil pemangkasan yang memunculkan bunga, dan ini bunganya cukup baik, ya, cukup bagus. Ini ada satu, ada dua, kemudian ada tiga, ada empat di sini. Nah, ini sambil diperhatikan pada saat bunga seperti ini, apakah dia cukup bagus atau dia ada gangguan-gangguan seperti kutu atau pungi atau jamur. Kemudian di sini juga, di sini ada. Nah, ini di sini ada yang cukup banyak juga berinya, dan di sini, di atas ini juga ada. Nah, ini tanamannya dia bertemu dengan tanaman markisa yang ada di sebelah. Kemudian kita lihat beranjak ke samping. Nah, di sini juga ada bunga yang cukup bagus, ya, seperti ini. Di tangkai ini ada dua tangkai, kemudian di sini juga ada dua. Ya, ini biasanya kita rawat, tapi sambil kita jaga, kita perhatikan apakah bunganya itu terkena hama atau tidak, terkena jamur atau tidak, supaya pertumbuhannya bagus. Kalau misalkan kita mau kasih pupuk seperti GA3 atau pupuk pembesaran buah, itu kita tinggal sesuaikan fasenya, itu misalkan fase apa, nanti kita celupkan sesuai dengan takaran yang direkomendasikan, ya. Kebetulan saya memang di kebun anggur yang tanaman anggur di JJ Zahra ini, di kebun di rumah kabinnya, saya tidak menggunakan aplikasi GA3, jadi saya biarkan apa adanya. Nanti setelah dia mekar dan sudah muncul calon-calon buah, itu baru saya bungkus. Oke, mungkin sementara itu dulu, bahwa tanaman anggur itu kadang butuh penanganan yang lebih maksimal. Jadi jangan sekedar tanam, habis itu dia berbunga, kita merasa senang. Ternyata setelah hasil buah, buahnya kecil atau tidak maksimal atau pecah atau yang lainnya. Itu jangan sampai terjadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.